Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa kegagalan adalah sesuatu yang memalukan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bangga pada pencapaian, nilai tinggi, kemenangan, dan hasil akhir. Sementara kegagalan jarang dibicarakan, dan kalaupun dibahas, seringkali dengan nada kecewa atau peringatan agar tidak mengulanginya. Dari situlah perlahan terbentuk cara berpikir bahwa gagal berarti tidak mampu, tidak pintar, atau tidak cukup baik. Di lingkungan sosial, kegagalan juga sering menjadi bahan perbandingan. Ketika seseorang gagal dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, atau hubungan, yang muncul bukan pertanyaan apa yang bisa dipelajari, tapi kenapa bisa sampai seperti itu. Akhirnya banyak orang memilih diam, menyembunyikan kegagalan, menampilkan seolah semuanya baik-baik saja. Media sosial memperkuat hal ini. Yang terlihat hanyalah keberhasilan, pencapaian, dan kemajuan. Jarang sekali ada yang menunjukkan proses jatuh bangun, keputusan salah, atau masa ragu. Tanpa disadari, ini membuat banyak orang merasa tertinggal, merasa satu-satunya yang gagal, dan menganggap kegagalannya sebagai bukti bahwa dirinya bermasalah. Padahal kenyataannya, hampir tidak ada perjalanan hidup yang lurus. Hampir semua orang pernah salah mengambil keputusan, pernah memilih jalan yang ternyata tidak tepat, pernah berusaha keras tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kegagalan bukan pengecualian, melainkan bagian yang sangat umum dari proses hidup. Masalahnya bukan pada kegagalannya, tapi pada cara kita memaknainya. Ketika kegagalan dianggap sebagai akhir, maka ia akan terasa berat dan menjatuhkan. Ketika kegagalan dianggap sebagai aib, maka ia akan disembunyikan dan dihindari. Dan ketika kegagalan terus dihindari, seseorang justru kehilangan kesempatan untuk belajar. Banyak orang akhirnya tidak berani mencoba lagi, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena takut mengulang rasa malu yang sama. Takut dinilai, takut dianggap tidak berhasil. Padahal, tidak mencoba sama sekali seringkali membawa kerugian yang lebih besar daripada gagal itu sendiri. Pembahasan ini bukan untuk membenarkan kesalahan, dan bukan pula untuk merayakan kegagalan. Ini tentang melihat kegagalan secara jujur dan proporsional. Bahwa kegagalan adalah kejadian, bukan identitas. Bahwa gagal tidak otomatis membuat seseorang tidak layak, tidak kompeten, atau tidak punya masa depan. Sebelum melangkah lebih jauh, satu hal perlu disepakati. Kegagalan adalah realitas yang tidak bisa dipisahkan dari proses bertumbuh. Menolak kenyataan ini hanya akan membuat seseorang terus berperang dengan dirinya sendiri. Dan selama kegagalan masih dianggap aib, selama itu pula banyak orang akan berhenti sebelum benar-benar berkembang. Setelah memahami bahwa kegagalan adalah realitas yang umum, langkah berikutnya adalah meluruskan maknanya. Selama ini, kegagalan sering dipahami sebagai kebalikan dari kesuksesan. Jika berhasil berarti maju, maka gagal dianggap mundur. Jika berhasil berarti benar, maka gagal dianggap salah sepenuhnya. Cara berpikir ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Kegagalan sebenarnya bukan lawan dari kesuksesan. Lawan sesungguhnya adalah berhenti. Selama seseorang masih mau mengevaluasi, memperbaiki dan mencoba kembali dengan cara yang lebih tepat, prosesnya masih berjalan. Gagal tidak otomatis membuat perjalanan berakhir. Yang membuat perjalanan berhenti adalah keputusan untuk tidak belajar dan tidak melanjutkan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menjadikan kegagalan sebagai identitas. Seseorang gagal dalam satu hal, lalu menyimpulkan bahwa dirinya adalah orang yang gagal. Padahal kegagalan adalah peristiwa, bukan definisi diri. Orang yang gagal bisnis belum tentu gagal sebagai manusia. Orang yang gagal dalam hubungan belum tentu tidak layak dicintai. Menyatukan peristiwa dengan identitas hanya akan melemahkan cara pandang dan kepercayaan diri. Kegagalan juga sering disalahartikan sebagai bukti ketidakmampuan. Padahal dalam banyak kasus, kegagalan justru terjadi karena seseorang sedang mencoba hal yang baru, belum berpengalaman, atau berada di situasi yang belum sepenuhnya dikuasai. Tidak semua kegagalan lahir dari kebodohan atau kemalasan. Banyak kegagalan lahir dari proses belajar yang memang belum selesai. Penting juga untuk membedakan antara kegagalan dan kesalahan yang tidak diperbaiki. Kegagalan adalah hasil yang tidak sesuai harapan. Kesalahan yang tidak diperbaiki
adalah ketika seseorang mengulangi hal yang sama tanpa evaluasi. Yang pertama wajar terjadi, yang kedua itulah yang berbahaya. Kegagalan memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Mengabaikan sinyal itulah yang membuat seseorang terjebak. Meluruskan makna kegagalan berarti melihatnya sebagai bagian dari proses, bukan sebagai penilaian akhir. Kegagalan tidak datang untuk menjatuhkan harga diri, tapi untuk memberikan umpan balik. Ia menunjukkan bahwa ada pendekatan yang kurang tepat, keputusan yang perlu dikaji ulang, atau kebiasaan yang perlu dihentikan. Dengan cara pandang ini, kegagalan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus ditakuti berlebihan. Ia tetap tidak nyaman, tetap menyakitkan dalam beberapa kasus, tapi tidak menghancurkan. Karena yang dihancurkan bukan masa depan, melainkan cara lama yang memang tidak bekerja. Selama kegagalan dipahami sebagai akhir, seseorang akan cenderung defensif dan menolak kenyataan. Namun ketika kegagalan dipahami sebagai informasi, seseorang mulai bisa bersikap lebih tenang dan rasional. Dari titik inilah pembelajaran yang sebenarnya dimulai. Dalam banyak pembahasan tentang pengembangan diri, orang sering diarahkan untuk bertanya, apa yang harus ditambah agar hidup menjadi lebih baik? Tambah target, tambah kemampuan, tambah ambisi, tambah strategi. Pendekatan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi seringkali tidak realistis, terutama bagi orang yang sedang berada di fase gagal atau jatuh. Di titik inilah, konsep via negativa menjadi relevan. Via negativa adalah cara belajar dengan menghilangkan, bukan menambahkan. Bukan berfokus pada apa yang harus dilakukan, tetapi pada apa yang seharusnya dihentikan. Pendekatan ini lebih sederhana dan seringkali lebih jujur terhadap kondisi nyata. Kegagalan hampir selalu memberi satu informasi yang jelas. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Mungkin caranya salah, mungkin waktunya tidak tepat, mungkin sikapnya keliru, atau mungkin lingkungan yang dipilih tidak mendukung. Kegagalan jarang memberi jawaban lengkap tentang apa yang harus dilakukan ke depan, tetapi hampir selalu menunjukkan apa yang tidak boleh diulang. Banyak orang merasa tertekan karena tidak tahu langkah besar apa yang harus diambil setelah gagal. Padahal, tidak semua perbaikan harus dimulai dengan keputusan besar. Dalam banyak kasus, kemajuan justru dimulai dari keputusan kecil untuk menghentikan kebiasaan, pola pikir, atau pilihan yang terbukti merugikan. Via negativa mengajarkan bahwa hidup seringkali membaik bukan karena kita menemukan jalan terbaik, tetapi karena kita berhenti berjalan di jalan yang salah. Seseorang mungkin belum tahu pekerjaan idealnya apa, tetapi dia tahu pekerjaan seperti apa yang menguras mentalnya. Seseorang mungkin belum tahu pasangan yang tepat itu seperti apa, tetapi dia tahu hubungan seperti apa yang merusaknya. Pengetahuan ini lahir dari kegagalan. Pendekatan ini juga membantu mengurangi beban mental. Alih-alih memaksa diri untuk menjadi versi ideal yang belum jelas bentuknya, seseorang cukup fokus pada satu hal, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini membuat proses belajar terasa lebih terkendali dan masuk akal. Kegagalan dalam kerangka via negativa bukan hukuman, melainkan filter. Ia menyaring keputusan yang buruk, kebiasaan yang tidak sehat, dan ekspektasi yang tidak realistis. Setiap kali seseorang gagal dan mau mengevaluasi, satu lapisan kesalahan terkelupas. Mungkin belum menemukan jawaban yang benar, tetapi sudah mengurangi kemungkinan jatuh di tempat yang sama. Masalah muncul ketika kegagalan ditolak atau disangkal. Saat seseorang menolak mengakui apa yang salah, proses eliminasi berhenti. Kesalahan yang seharusnya dihilangkan justru dipertahankan, dan kegagalan yang sama berulang dalam bentuk yang berbeda. Via negativa menuntut kejujuran pada diri sendiri, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk melihat dengan jelas. Dari kejelasan inilah, perubahan yang lebih stabil bisa terjadi. Bukan perubahan yang instan, tetapi perubahan yang bertahan. Dengan memahami kegagalan sebagai proses penghilangan yang salah, seseorang tidak lagi terburu-buru mencari kesempurnaan. Cukup memastikan satu hal, setiap langkah ke depan tidak mengulang kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Jika kegagalan dilihat melalui kerangka via negativa, maka posisinya menjadi lebih jelas. Kegagalan adalah sumber informasi. Ia memberi data yang tidak selalu kita dapatkan dari keberhasilan. Ketika sesuatu berjalan lancar, kita jarang bertanya kenapa itu bisa berhasil. Namun ketika gagal, pertanyaan muncul dengan sendirinya. Disitulah proses belajar dimulai.
Kegagalan memberi umpan balik yang jujur. Ia menunjukkan bahwa ada keputusan, cara berpikir, atau tindakan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata. Umpan balik ini seringkali tidak nyaman, tetapi justru karena itulah ia bernilai. Tidak semua pelajaran hidup datang dari teori atau nasihat. Banyak di antaranya datang dari pengalaman yang tidak berjalan sesuai rencana. Ilmu yang lahir dari kegagalan biasanya bersifat praktis. Seseorang yang pernah gagal akan lebih peka terhadap tanda-tanda awal kesalahan. Ia tahu batas kemampuannya, tahu resiko yang perlu dihindari, dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ini bukan karena dia lebih pintar secara teori, tetapi karena dia pernah merasakan dampaknya secara langsung. Kegagalan juga membentuk cara berpikir yang lebih realistis. Harapan yang terlalu tinggi, ekspektasi yang tidak sesuai, dan keinginan yang tidak mempertimbangkan kondisi seringkali luruh setelah seseorang mengalami kegagalan. Bukan untuk membuatnya pesimis, tetapi agar ia lebih akurat dalam menilai situasi. Ketepatan ini adalah bentuk ilmu yang sangat penting dalam hidup. Dalam banyak kasus, kegagalan juga mengajarkan batas. Batas fisik, batas mental, dan batas emosional. Mengetahui batas bukan berarti menyerah, tetapi tahu kapan harus menyesuaikan langkah. Orang yang tidak pernah gagal cenderung mengabaikan batas ini, sementara orang yang pernah jatuh belajar untuk menghormatinya. Namun, ilmu dari kegagalan hanya muncul jika seseorang mau berhenti sejenak dan mengevaluasi. Tanpa refleksi, kegagalan hanya akan menjadi kejadian yang berulang. Yang membedakan orang yang berkembang dan yang terjebak bukan seberapa sering mereka gagal, tetapi seberapa serius mereka mempelajari kegagalannya. Penting juga untuk dipahami bahwa ilmu dari kegagalan tidak selalu langsung terasa. Kadang seseorang baru menyadari nilainya setelah waktu berlalu. Apa yang dulu terasa sebagai kegagalan besar, ternyata menjadi pelindung dari kesalahan yang lebih besar di kemudian hari. Perspektif ini hanya muncul jika seseorang tidak menolak pengalamannya. Dengan cara pandang ini, kegagalan tidak lagi diposisikan sebagai musuh. Ia tetap menyakitkan, tetap berat, tetapi tidak sia-sia. Setiap kegagalan membawa satu pelajaran yang bisa mengurangi resiko di masa depan. Dan ketika resiko berkurang, peluang untuk melangkah lebih tepat pun meningkat. Kegagalan tidak menjamin kesuksesan, tetapi ia meningkatkan kualitas keputusan. Dan dalam jangka panjang, keputusan yang lebih baik jauh lebih menentukan daripada keberuntungan sesaat. Ketika membahas kegagalan, banyak orang merasa bahwa kisah ini hanya relevan bagi mereka yang belum berhasil. Padahal, jika melihat lebih dekat perjalanan orang-orang besar, justru kegagalan adalah bagian yang paling konsisten dari cerita mereka. Bukan satu kali, tetapi berulang. Yang menarik bukan jumlah kegagalannya, melainkan pola sikap setelah gagal. Thomas Edison sering dijadikan contoh karena berkali-kali gagal dalam eksperimen lampu pijar. Namun yang jarang disorot adalah caranya memandang kegagalan itu sendiri. Dia tidak menganggap kegagalannya sebagai tanda ketidakmampuan pribadi, melainkan sebagai proses eliminasi. Setiap kegagalan memberitahunya satu hal, cara ini tidak bekerja. Polanya jelas, gagal, evaluasi, hilangkan pendekatan yang salah, lalu lanjut. Michael Jordan pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Kegagalan itu bukan membuatnya berhenti, tetapi memaksanya melihat kekurangannya secara konkret. Dia tidak sekadar berlatih lebih keras secara acak, dia menghilangkan kebiasaan yang membuatnya tertinggal, memperbaiki disiplin, dan mengubah cara berlatih. Kegagalannya menjadi alat untuk koreksi, bukan sumber pembenaran diri. J.K. Rowling ditolak oleh banyak penerbit sebelum karyanya diterima. Dalam fase itu, yang terjadi bukan lonjakan kepercayaan diri, tetapi konsistensi di tengah penolakan. Dia tidak mengubah arah ceritanya hanya untuk menyenangkan pasar saat itu. Yang dia lakukan adalah bertahan pada proses menulis dan menghentikan ketergantungan pada validasi cepat. Polanya sama, kegagalan tidak dihindari, tapi disaring. Colonel Sanders mengalami penolakan ratusan kali sebelum resepnya diterima. Yang sering luput dibahas adalah bahwa ia terus menyesuaikan pendekatan. Dia tidak menawarkan dengan cara yang sama ke orang yang sama. Dia belajar siapa yang tidak cocok, situasi mana yang tidak efektif, dan model penawaran mana yang harus dihentikan. Lagi-lagi, kegagalan diperlakukan sebagai informasi. Jika diperhatikan, pola mereka serupa. Mereka tidak langsung tahu jalan yang benar. Mereka juga tidak selalu percaya diri. Namun, mereka melakukan satu hal yang konsisten,
tidak mengulangi kesalahan yang sama tanpa evaluasi. Mereka menggunakan kegagalan untuk mempersempit kemungkinan yang salah sampai tersisa pilihan yang lebih tepat. Ini penting untuk dipahami agar kita tidak salah menarik kesimpulan. Orang-orang ini tidak berhasil karena mereka luar biasa sejak awal. Mereka menjadi kuat karena mau menghadapi kenyataan yang tidak nyaman dan melakukan koreksi. Fokusnya bukan pada membuktikan diri, tetapi pada memperbaiki proses. Dari sini terlihat jelas bahwa kegagalan bukan hambatan menuju keberhasilan. Justru kegagalan adalah mekanisme penyaring yang membuat langkah mereka semakin presisi. Pola ini tidak eksklusif milik orang besar. Ini adalah pola manusia yang mau belajar. Jika diperhatikan lebih dalam, kegagalan orang-orang besar tadi tidak membentuk mereka melalui satu momen pencerahan besar. Perubahan justru terjadi lewat proses yang lebih sederhana dan berulang, pengurangan. Inilah inti dari pola via negativa dalam kegagalan mereka. Mereka tidak bangkit dengan menambahkan banyak hal baru sekaligus. Mereka bangkit dengan menghentikan hal-hal yang terbukti tidak bekerja. Edison tidak tiba-tiba menemukan solusi sempurna, tetapi berhenti menggunakan metode yang gagal. Michael Jordan tidak langsung menjadi pemain hebat, tetapi menghilangkan kebiasaan latihan yang tidak efektif dan sikap yang membuatnya tertinggal. J.K. Rowling tidak mengubah jati diri karyanya, tetapi berhenti mengejar penerimaan instan. Kolonel Sanders tidak memaksa satu pendekatan, tetapi berhenti menawarkan dengan cara yang salah. Pola ini menunjukkan bahwa kemajuan mereka tidak bersifat spekulatif. Mereka tidak mengandalkan motivasi semata atau keyakinan kosong. Setiap langkah berikutnya didasarkan pada informasi dari kegagalan sebelumnya. Apa yang tidak bekerja dieliminasi, bukan dipertahankan demi ego atau pembenaran diri. Via negativa juga terlihat dari cara mereka menghadapi ketidakpastian. Mereka tidak menunggu sampai semua jawaban jelas. Mereka cukup memastikan satu hal, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan begitu, meskipun arah belum sepenuhnya pasti, langkah mereka tetap lebih aman dan terkontrol. Pendekatan ini membuat proses berkembang menjadi lebih stabil. Alih-alih meloncat dari satu strategi ke strategi lain, mereka mempersempit pilihan. Setiap kegagalan mengurangi ruang kesalahan. Ini bukan proses cepat, tetapi efektif dalam jangka panjang. Yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa orang besar selalu tahu apa yang mereka lakukan. Kenyataannya, mereka sering tidak tahu apa yang benar, tetapi sangat jelas tentang apa yang salah. Kejelasan inilah yang memberi mereka keunggulan, bukan visi yang sempurna, tetapi disiplin untuk menghilangkan kesalahan. Pola via negativa juga melindungi mereka dari pengulangan kegagalan yang sama. Banyak orang gagal bukan karena kurang usaha, tetapi karena terus melakukan hal yang sama dengan harapan hasil berbeda. Orang-orang ini berhenti sebelum terjebak di siklus tersebut. Mereka menjadikan kegagalan sebagai batas, bukan tantangan ego. Hal penting lain dari pola ini adalah sikap terhadap diri sendiri. Mereka tidak menggunakan kegagalan untuk merusak harga diri. Kegagalan dipisahkan dari identitas. Yang salah adalah caranya, bukan orangnya. Pemisahan ini membuat evaluasi menjadi mungkin tanpa defensif berlebihan. Dengan melihat pola ini, menjadi jelas bahwa via negativa bukan konsep abstrak. Ia nyata dan sudah lama dipraktikkan, bahkan oleh orang-orang yang kita kagumi. Mereka mungkin berbeda latar belakang dan bidang, tetapi cara mereka belajar dari kegagalan memiliki struktur yang sama. Pola ini bisa diterapkan oleh siapapun, bukan dengan menjadi luar biasa, tetapi dengan bersikap jujur terhadap apa yang perlu dihentikan. Dari situlah perubahan yang lebih rasional dan bertahan lama dimulai. Semua pembahasan tentang kegagalan dan via negativa akan terasa jauh jika tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, pendengar bukan Thomas Edison, bukan Michael Jordan, dan bukan tokoh besar lainnya. Pendengar adalah orang biasa yang menghadapi tekanan hidup nyata, tuntutan ekonomi, relasi yang rumit, dan ekspektasi yang terus datang. Disinilah relevansinya menjadi jelas. Pendengar tidak dituntut untuk tahu seluruh arah hidupnya sekarang. Tidak semua orang punya kemewahan untuk langsung menemukan panggilan hidup, pekerjaan ideal, atau tujuan besar. Yang dibutuhkan justru sesuatu yang lebih sederhana dan bisa dilakukan segera. Berhenti mengulangi kesalahan yang sama.
Jika seseorang gagal dalam pekerjaan, mungkin dia belum tahu pekerjaan apa yang paling cocok. Tapi biasanya, dia tahu pekerjaan seperti apa yang membuatnya terus tertekan, tidak berkembang, atau kehilangan arah. Informasi itu cukup untuk mengambil langkah berikutnya, bukan untuk langsung menemukan jawaban besar, tetapi untuk menghindari pilihan yang jelas-jelas merugikan. Dalam hubungan, kegagalan sering datang dalam bentuk konflik yang berulang atau putusnya relasi. Dari situ, seseorang mungkin belum tahu pasangan ideal seperti apa, namun hampir selalu jelas sikap apa yang tidak sehat, pola komunikasi apa yang merusak, dan batas apa yang perlu dijaga. Itu adalah ilmu yang lahir dari pengalaman, bukan teori. Dalam keuangan, kegagalan bisa berupa hutang, keputusan konsumtif, atau investasi yang keliru. Tidak semua orang langsung paham cara mengelola uang dengan benar, tetapi kegagalan sering memberi satu pesan sederhana: pola ini tidak aman. Menghentikan kebiasaan yang merugikan seringkali lebih penting daripada mencari strategi keuangan yang rumit. Pendekatan via negativa membuat proses perubahan terasa lebih realistis. Pendengar tidak dipaksa untuk menjadi versi ideal yang belum jelas. Tidak dituntut untuk langsung kuat, sukses, atau yakin. Cukup jujur pada diri sendiri tentang apa yang perlu dihentikan. Dari situ, ruang untuk perbaikan terbuka. Banyak orang terjebak karena merasa harus menemukan jawaban besar sebelum melangkah. Padahal, langkah kecil untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama sudah cukup untuk membuat perbedaan. Setiap kesalahan yang tidak diulang adalah kemajuan, meskipun hasil akhirnya belum terlihat. Yang penting untuk dipahami, kegagalan tidak membuat seseorang tertinggal. Yang membuat tertinggal adalah bertahan pada pola yang sudah terbukti salah. Selama seseorang mau belajar dari pengalamannya sendiri, arah hidupnya masih bisa dikoreksi. Dengan cara pandang ini, kegagalan tidak lagi menjadi beban yang harus ditutupi. Ia menjadi referensi. Bukan untuk menilai diri, tetapi untuk mengarahkan keputusan berikutnya. Pendengar tidak perlu menjadi siapapun selain dirinya sendiri yang sedang belajar. Relevansi utama dari semua ini sederhana. Hidup tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesadaran. Dan kesadaran seringkali lahir dari kegagalan yang dipahami dengan benar. Pada titik ini, satu hal seharusnya menjadi lebih jelas. Kegagalan tidak pernah dimaksudkan sebagai cap seumur hidup. Namun, stigma tentang kegagalan terlanjur kuat. Banyak orang menilai diri sendiri dan orang lain berdasarkan satu atau dua kejadian yang tidak berhasil. Dari situlah rasa malu, takut mencoba, dan keinginan untuk menutup-nutupi kegagalan muncul. Menghapus stigma kegagalan bukan berarti menormalisasi kesalahan tanpa tanggung jawab. Bukan pula membenarkan keputusan yang jelas keliru. Menghapus stigma berarti menempatkan kegagalan pada posisi yang tepat. Ia adalah bagian dari proses, bukan putusan akhir tentang nilai seseorang. Selama kegagalan masih dianggap aib, orang akan lebih sibuk melindungi citra daripada memperbaiki diri. Mereka akan memilih terlihat berhasil meski tidak berkembang. Padahal pertumbuhan justru lahir dari keberanian melihat apa yang tidak berjalan dengan baik. Kegagalan tidak pernah meminta untuk dipamerkan, tetapi juga tidak layak disembunyikan dengan rasa malu berlebihan. Yang perlu dilakukan adalah mempelajarinya. Ketika kegagalan dipahami sebagai sumber informasi, bukan ancaman harga diri, sikap terhadap hidup berubah. Orang menjadi lebih tenang, lebih rasional, dan lebih bertanggung jawab atas pilihannya. Menghapus stigma kegagalan juga berarti berhenti membandingkan proses diri dengan hasil orang lain. Setiap orang memiliki jalur, waktu, dan tantangan yang berbeda. Membandingkan kegagalan sendiri dengan keberhasilan orang lain hanya akan memperkuat kesimpulan yang keliru. Yang paling penting, kegagalan tidak pernah datang untuk menjauhkan seseorang dari masa depan. Justru sebaliknya, banyak kegagalan hadir untuk menghentikan seseorang sebelum melangkah lebih jauh ke arah yang salah. Dalam banyak kasus, kegagalan yang terasa berat hari ini adalah perlindungan dari kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Jika ada satu sikap yang perlu dijaga setelah semua pembahasan ini, itu adalah kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran untuk mengakui apa yang tidak bekerja,
kejujuran untuk menghentikan pola yang merusak, dan kejujuran untuk melanjutkan hidup tanpa mengulang kesalahan yang sama. Kegagalan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna. Ia hanya menuntut satu hal, belajar. Selama seseorang mau belajar, kegagalan tidak pernah sia-sia. Ia mungkin menyakitkan, memperlambat dan menguji kesabaran, tetapi ia tidak menghancurkan arah hidup. Akhirnya, kegagalan tidak perlu dilawan dan tidak perlu ditakuti. Ia perlu dipahami. Karena di balik setiap kegagalan yang dimaknai dengan benar, ada satu langkah yang lebih tepat menunggu untuk diambil.